Baiklah kita menjadikan manusia seturut dan segambar dengan rupa kita. Ternyata rupa Tuhan diludahi oleh makhluknya. Tidak mungkin, karena itu bohong. Itu Yudas, bukanlah Yesus. Haleluya, amin. Oke, Bang Andar. Oke. Aduh, Kita ya teman-teman. udah nggak tenang Oki nih. Udah nggak tenang nih Oki teman-teman. Ada. Silakan di mute ya Bang Andar ya. Iya ya. Pasti lain dibahas, lain tema lain dibahas ya. Coba lihat teman-teman di pasti nih. Ya kalau Nandar tuh lagi ketakutan emang begitu ya teman-teman, ya selalu bilang lain dibahas. Kenapa? Sebenarnya karena ketidakmampuan dia untuk menjawab, ya kan? Ketidakmampuan dia untuk menjawab. Bang Nandar tunjukkan dulu wajahnya baru kita berdiskusi. Silakan. Oke teman-teman, kalau kita bicara tentang penyalipan, jelas di dalam ayat Alkitab menyatakan kalau Tuhan Yesus benar-benar disalibkan. Matius 27 ayat 27 sampai dengan 31, Tuhan Yesus disalibkan. Matius 27 ayat 35 sampai dengan 44, Tuhan Yesus disalibkan. Nah, kita bicara juga, apakah ada saksi yang melihat kalau Tuhan Yesus itu benar-benar disalibkan? Lihat di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-27, Thomas memasukkan jarinya ke dalam perut. Itu salah satu saksi yang menyatakan kalau Tuhan Yesus itu benar-benar disalibkan. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 6 menyatakan Tuhan Yesus disalibkan. Nah, yang saya bingung dengan mereka ini, mereka ingin menyatakan kalau Tuhan Yesus itu tidak disalibkan, tetapi mengambil rujukannya dari Alkitab. Jelas-jelas ayat di dalam Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan Yesus itu disalibkan. Nah, ini diambilnya ayat di dalam Alkitab untuk menyatakan Tuhan Yesus itu tidak disalibkan. Harusnya buktikan dari kitab sucimu, bukan dari Alkitab saya, untuk membuktikan Yesus itu benar-benar tidak disalibkan. Karena apa Bang Nandar? An-Nisa 157, ia tidak disalibkan melainkan diserupakan. Di dalam iman Bang Nandar, lah buktikan pakai Al-Quran Bang Nandar, jangan pakai Alkitab. Ya teman-teman ya, jangan ambil pakai Alkitab untuk menyatakan Yesus itu tidak disalibkan. Nah, nanti teman-teman Kristen di bawah ketawa. Karena apa? Banyak ayat yang bisa saya tunjukkan menyatakan Tuhan Yesus benar-benar disalibkan. Nah, peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, kalau kita bicara, Alkitab jelas mengatakan Yesus disalibkan. Matius 27 ayat 27 sampai dengan 31. Nah, sekarang kita bicara, adakah tulisan-tulisan di luar kekristenan yang menuliskan kalau Yesus itu disalibkan? Ada. Flavius Josephus menuliskan Tuhan Yesus disalibkan. Sumber-sumber Yahudi Rabinik menuliskan Tuhan Yesus disalibkan. Marab Barbar Sapion dari Samosta menuliskan Tuhan Yesus disalibkan. Tacitus menuliskan Tuhan Yesus disalibkan. Lucian dari Samosta menuliskan Tuhan Yesus disalibkan. Nah, pertanyaan saya, ketika ada yang membantah kalau Yesus itu tidak disalibkan, yang membantah itu adalah Al-Quran Bang Nandar, An-Nisa 157. Pertanyaan saya dengan Bang Yonatan Nandar, nanti tolong dijawab. Apakah ada tulisan di luar kekristenan, tulisan di luar Islam, yang menyatakan Yesus itu tidak disalibkan menggunakan literasi Islam? Coba. Nah, adakah saksi yang melihat peristiwa tersebut? Seperti saya tunjukkan, kalau kami punya saksi yang melihat kalau Yesus itu benar-benar disalibkan. Yohanes 20 ayat yang ke-27, 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 6. Nah, yang jadi pertanyaan saya nantinya, apakah ada saksi yang melihat peristiwa kalau Isa itu tidak disalibkan melainkan diserupakan? Tapi karena kita belum masuk dalam sesi diskusi, saya akan tegaskan dulu untuk iman saya teman-teman. Untuk iman kekristenan, kalau Tuhan Yesus itu benar-benar disalibkan, fakta sejarahnya ada, data-data di dalam Alkitab jelas, tulisan-tulisan di luar kekristenan jelas menyatakan kalau Tuhan Yesus itu disalibkan. Ya. Nah, ketika ada orang yang ingin membantah kalau Tuhan Yesus itu tidak disalibkan, maka beban pembuktiannya
Ada dengan Yonatan Nandar, tunjukkan datanya secara eksplisit yang menyatakan kalau Yesus itu tidak disalibkan di dalam Alkitab kami. Kalau Bang Nandar gunakan Alkitab kami, di mana tertulis Yesus tidak disalibkan melainkan langsung terangkat ke surga. Jangan cocokologi, maksudnya memaksakan ayat untuk menyatakan Tuhan Yesus itu tidak disalibkan. Ya buat teman-teman Kristen, kencengin tap layarnya, kita akan buktikan kalau Tuhan Yesus itu adalah jalan dan kebenaran, dan Tuhan Yesus itu benar-benar disalibkan. Jangan sampai kita menang diskusi, kita kalah PK. Ya, kencengin tap layarnya teman-teman. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Meninggoy Bang Nandar, ya kan? Sakit. Diserupakan. Siapa orang yang diserupakan menurut Bible adalah Yudas. Coba perhatikan ayat ini. Lalu Yesus berubah rupa. Ya, lalu Yesus berubah rupa. Kenapa ayat yang tentang Yesus berubah rupa jarang digembor-gemborkan oleh para gembala? Ya teman-teman, kita jawab dulu. Kalau kita tuh orang Kristen selalu menjawab pertanyaan, ya kita tuh tidak akan lari. Ketika kita ditanya tentang iman kita, Bang Nandar ditunjukkan dulu wajahnya, jangan membuang-buang waktu saya. Oke, teman-teman, yang pertama, kenapa Tuhan Yesus itu tidak dijagai ketika dia diludah? Bang Nandar ingat, Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan memang harus menderita dan mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menghapus kutuk dosa supaya kita manusia ini diselamatkan. Kita manusia ini tidak mati di dalam kebinasan, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Itu memang sudah dinubuatkan Bang Nandar. Kalau Tuhan Yesus itu memang harus menjalani itu semua, harus diludahi, harus disalibkan. Itu sudah dinubuatkan Bang Nandar di dalam Perjanjian Lama. Ya, bukan berarti Tuhan Yesus itu tidak punya kuasa. Itu Bang Nandar, ya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, ya teman-teman ya, makanya saya bilang, Nandar ini kalau comot Alkitab, dia tidak pernah membaca ayat selanjutnya. Inilah Nandar. Dibawakannya di dalam Markus 9 ayat yang kedua. Di sini benar tertulis berubah rupa. Tapi kita lihat yang berubah itu apa? Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka, dan ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka. Apa yang berubah? Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Bang Nandar, ini yang berubah. Ini loh yang berubah Bang Nandar. Ya, kok yang berubah wajah tuh loh. Gimana lah Bang Yonatan Nandar itu menafsirkan Alkitab? Itu yang kedua, kita sudah jawab. Nah teman-teman, memang Nandar ini salah satu penerus Injil Basilisdes. Tulisan-tulisan Gnostik, ya. Dia meyakini tulisan Basilides, Bang Nandar. Ini yang Bang Nandar gunakan. Nah, lihat lambangnya. Ini yang kau gunakan lambangnya, Injil Basilides, bidat. Ini adalah tulisan Gnostik. Ini lambangnya nih, saya dekati nih. Nih, data ini yang kau gunakan. Astaga, Kristen aja tidak mengakui Injil Basilides, Bang Yonatan Nandar. Lihat loh lambangnya, ada naga, ada matahari, ada bulan, ada bintang. Data itu dipakai. Kenapa tidak pakai Quran loh? Kenapa pakai data Injil Basilides? Lebih hebat kali Injil Basilides, ya kan? Dipakai kok lambangnya seperti itu datanya. Kristen tidak mengakui Injil Basilides. Itu adalah bidat di luar kekristenan. Makanya saya bilang, gunakan data yang akurat. Jangan data-data di luar kekristenan yang bidat. Yang Kristen aja tidak mengakui data itu. Itu loh. Ya, Bang Yonatan Nandar, makanya gunakan Quranmu untuk menyatakan ia tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Buktikan pakai Quran Bang Nandar. Jangan pakai Injil Basilides. Itu. Nah, pertanyaan saya dengan Bang Nandar, karena saya sudah menjawab 2 pertanyaan Bang Nandar. Pertanyaan saya Bang Nandar, ia tidak disalibkan melainkan diserupakan, dan Bang Nandar mengambil asumsi Bang Nandar kalau yang menggantikannya itu adalah Yudas. Yang Bang Nandar gunakan Al-Quran untuk menyatakan ia tidak disalibkan melainkan diserupakan. An-Nisa 157.
Ya. Terus Bang Nandar berasumsi kalau yang menggantikannya adalah Yudas. Tertulis di mana di dalam Quran Bang Nandar kalau yang menggantikannya adalah Yudas? Tunjukkan datanya. Ya, gunakan Al-Quran Bang Nandar, itu yang pertama. Yang kedua, saksinya. Siapa yang melihat peristiwa tersebut? Seperti yang saya contohkan. Kalau peristiwa penyaliban, Yohanes 20 ayat yang ke-27, kita punya saksi yang melihat peristiwa penyaliban itu. Ayat yang ke-27. Ya, kalau Tuhan Yesus itu benar-benar disalibkan. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah. Ini saksi. Kalau benar memperlihatkan kalau Tuhan Yesus itu disalibkan. Nah, tolong Bang Nandar tunjukkan. Anisa 157 ia tidak disalibkan melainkan diserupakan. Siapa yang menjadi saksinya? Yang melihat peristiwa tersebut. Adakah tulisan-tulisan yang menuliskan peristiwa itu? Kalau Isa tidak disalibkan melainkan diserupakan. Tolong buktikan pakai data. Silakan. Saya menyatakan itu adalah Yudas berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam Bible yang menyatakan ke arah yang lebih tepat, yaitu Yudas. Emang Yesus tidak disalib. Itu ketika dicucuki oleh tangannya Thomas, plek, kok nggak bolong? Plek, nggak bolong. Nggak ada yang menyatakan di ayat itu, di dalam Yohanes 20 ayat ke-28, tangan Yesus bolong. Nggak ada. Tidak ada di ayat itu menyatakan Thomas ketika mencucukkan tangannya ke perutnya, perut Yesus bolong. Yang bolong itu perut Yudas. Sendiri, Bang Oki, yang berubah itu wajahnya. Itulah kesesatan Nandar. Saya tunjukkan kesesatannya Nathan Nandar ini. Makanya kalau baca Alkitab itu yang benar tuh. Nih, yang berubah itu apanya ya Nathan Nandar? Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi apa? Putih berkilauan. Bukan wajahnya yang berubah menjadi Yudas, tetapi putih berkilauan. Di mana datanya lagi saya tambahkan? Matius 17 ayat yang kedua. Mukanya mana? Nah, nih. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Jeder, selamat datang di kebenaran. Bukan berarti wajahnya berubah jadi Yudas. Astaga. Jangan bersuara. Ini waktu saya. Bang Nandar ngomong saya diam, jangan bersuara. Itu makanya jangan sok-sokan. Bang Oki kena jebak. Loh, kamu yang nggak paham Alkitab kok ngaku-ngaku paham Alkitab, ya kan? Itu yang wajahnya, yang berubah itu wajahnya itu Bang Nandar berubah, bercahaya. Itu dijelaskan di dalam Matius 17 ayat yang kedua. Itu loh. Ya teman-teman ya, jadi jelas. Nah Bang Nandar, kenapa sih nggak pernah mau jawab pertanyaan saya? Di mana tertulis di dalam Al-Quran Bang Nandar, kalau yang menggantikannya itu adalah Yudas? Jangan pakai asumsimu. Tunjukkan di dalam Al-Quranmu, Bang Nandar, kalau yang menggantikannya itu adalah Yudas. Dan saya bingung juga, ya, kenapa harus dengan cara tipu daya? Harus diserupakan, digantikan dengan orang lain. Kenapa? Kenapa nggak langsung diangkat aja selesai? Allah kan Maha Kuasa. Kenapa harus pakai acara berubah-ubah, segala berubah wajah, harus mengorbankan orang lain? Kabur langsung, kabur. Kemana? Lari. Kabur. Itu nggak kena pelanggarannya guys. Nggak kena pelanggarannya guys itu ya. Kabur. Kemana? Saya lagi ngomong loh. Kemana Anda? Kemana? Ayo balik lagi Bang Nandar, balik lagi. Ayo Bang Nandar balik lagi. Silakan. Ditunggu.
Ya, sampaikan kepada Nandar, ditunggu Bang Oki. Buat teman-teman Kristen, kencengin tap-tap layarnya teman-teman. Kencengin tap-tap layarnya, biar roomnya aman, biar roomnya tidak gampang room kaget.